Halo sahabat jejak pemikiran. Selamat datang kembali di ruang kita untuk merenung dan memahami. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda dari perempuan yang kamu sayangi? Pasanganmu, ibumu, sahabatmu? Gak semua cewek bisa bilang, "Aku capek," tapi kamu bisa lihat dari caranya diam. Ada lelah yang tidak terucap, beban yang tersembunyi di balik senyum, atau kesibukan yang terlihat biasa saja. Hari ini, kita akan coba menyelami 7 tanda bahwa seorang cewek mungkin sedang merasa sangat lelah jiwa dan raga, tapi memilih untuk tidak mengatakannya secara langsung. Mari kita belajar peka bersama. Tanda pertama yang sering kali samar namun begitu nyata adalah perubahan pada energinya saat berbicara. Mungkin biasanya dia adalah orang yang paling antusias menceritakan harinya, penuh tawa dan detail. Tapi belakangan ini, ceritanya jadi lebih singkat. Jawabannya seperlunya. Bukan karena dia marah atau tidak tertarik padamu, tapi karena energi mentalnya sudah begitu terkuras. Mengumpulkan kata-kata, merangkai kalimat, bahkan untuk hal yang dia suka, terasa seperti mendaki gunung. Dia hadir secara fisik, tapi pikirannya mungkin sedang berjuang keras mencari jeda. Diamnya bukan penolakan, tapi seringkali adalah teriakan sunyi meminta ruang untuk bernapas. Lalu, perhatikan matanya. Ini tanda kedua yang butuh kepekaan lebih untuk melihatnya. Dia mungkin masih berusaha tersenyum untukmu, untuk orang lain, karena tidak ingin membuat suasana jadi muram. Senyum itu mungkin masih ada di bibirnya, tapi coba tatap lebih dalam ke matanya. Apakah matanya ikut tersenyum? Atau terlihat kosong, sayu, seperti menyimpan kabut yang tebal? Mata adalah jendela hati, dan ketika hati sedang letih, jendela itu kehilangan kilaunya. Senyum yang dipaksakan adalah topeng yang paling umum dipakai saat seseorang mencoba menyembunyikan kerapuhannya. Dia tidak ingin terlihat lemah. Dia hanya ingin melewati hari tanpa menambah beban pikiran orang lain. Tanda ketiga sering muncul dalam bentuk reaksi yang tidak biasa. Cewek yang biasanya sabar, pengertian, tiba-tiba menjadi lebih mudah tersinggung atau sensitif terhadap hal-hal kecil. Komentar ringan yang biasanya hanya akan jadi bahan bercanda, kini bisa membuatnya murung atau bahkan meneteskan air mata. Ini bukan berarti dia berubah menjadi orang yang berbeda. Bayangkan sebuah gelas yang sudah terisi penuh air hingga ke bibirnya. Sedikit saja tambahan air, bahkan setetes, akan membuatnya tumpah. Begitulah kondisi emosionalnya. Beban yang dipendam sudah terlalu banyak, membuatnya tidak punya lagi ruang toleransi untuk tekanan sekecil apapun. Kelelahan emosional seringkali membuat pertahanan diri menipis. Selanjutnya, tanda keempat bisa dilihat dari caranya menarik diri secara perlahan. Mungkin dia mulai mengurangi frekuensi bertemu teman-teman, atau membatalkan janji dengan alasan yang terdengar masuk akal, tapi seringkali hanya karena dia tidak punya energi sosial. Hobi yang dulu membuatnya bersemangat kini ditinggalkan. Bahkan interaksi sederhana seperti membalas pesan atau mengangkat telepon terasa begitu berat. Dia tidak sedang menjauhimu atau dunianya, dia hanya sedang mencoba menghemat sisa-sisa energinya untuk hal-hal yang paling esensial. Ini adalah mekanisme pertahanan diri, sebuah cara jiwa untuk mengatakan, "Aku butuh istirahat total." Tanda kelima kadang terlihat dari perubahan fisik yang subtil. Bukan perubahan drastis, tapi hal-hal kecil. Mungkin dia jadi lebih sering menghela napas panjang tanpa sadar. Atau cara duduknya yang sedikit lebih membungkuk dari biasanya, seolah sedang menanggung beban tak kasat mata. Mungkin juga perhatiannya pada penampilan sedikit berkurang, bukan karena tidak peduli, tapi karena energi untuk melakukan rutinitas perawatan diri terasa hilang. Kelelahan mental dan emosional itu nyata dampaknya pada fisik. Tubuh ikut merasakan apa yang jiwa pikul. Kemudian, tanda keenam adalah ketika dia mulai kesulitan fokus atau menjadi pelupa. Hal-hal yang biasanya dia ingat dengan baik, seperti janji temu atau detail percakapan, tiba-tiba luput dari ingatannya. Dia mungkin terlihat sering melamun,
Tatapannya kosong saat kamu berbicara. Ini bukan karena dia tidak menghargaimu. Otak yang lelah, yang terus-menerus dibanjiri oleh pikiran dan kekhawatiran tersembunyi, akan kesulitan memproses informasi baru atau menyimpan memori jangka pendek. Kelelahan menguras kapasitas kognitifnya, membuatnya sulit untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Dan tanda ketujuh, yang mungkin paling menyentuh, adalah ketika dia menjadi sangat perfeksionis dalam beberapa hal, namun sangat abai pada hal lain. Atau sebaliknya, dia menjadi sangat pemaaf dan meminta maaf untuk hal-hal kecil yang bukan kesalahannya. Ini adalah dua sisi dari koin yang sama, rasa tidak aman dan kelelahan. Dia mungkin merasa perlu membuktikan bahwa dia baik-baik saja dengan menjadi sempurna di satu area, atau dia merasa begitu rapuh sehingga merasa bersalah atas segala sesuatu. Ini adalah cerminan dari pergulatan batin yang sedang dia alami, mencoba menyeimbangkan ekspektasi dunia luar dengan kondisi internalnya yang sedang goyah. Mengapa cewek sering memilih diam saat lelah? Banyak alasannya. Takut dianggap lemah, tidak mau merepotkan orang yang disayang, merasa bersalah karena tidak bisa sekuat yang diharapkan, atau bahkan mungkin dia sendiri tidak sadar betapa dalamnya rasa lelah itu sudah mengakar. Beban mental yang dipendam terus-menerus bisa berubah menjadi kelelahan emosional yang kronis. Ini bukan sekadar capek fisik setelah bekerja, tapi capek jiwa yang butuh penyembuhan lebih dari sekadar tidur. Bagi para cowok, para sahabat, atau siapa saja yang mendengarkan ini, memahami tanda-tanda ini bukanlah untuk menghakimi atau mendiagnosis, tapi untuk membuka pintu empati. Kadang dia nggak butuh solusi, dia nggak butuh nasihatmu tentang bagaimana cara mengatasi masalahnya. Dia hanya butuh kamu duduk di sampingnya dalam diam, menawarkan pelukan hangat, atau sekadar mendengarkan tanpa menyela saat akhirnya dia siap bicara. Dia butuh merasa aman untuk menjadi rapuh, tanpa takut dinilai. Kehadiranmu yang tulus, telingamu yang mau mendengar, bisa menjadi sandaran yang jauh lebih berarti daripada 1000 kata motivasi. Jadi, cowok yang peka bukan soal ngasih jawaban, tapi soal hadir. Soal merasakan apa yang tidak terucap. Soal memberikan ruang aman bagi hati yang sedang letih untuk beristirahat. Terima kasih sudah menemani jejak pemikiran hari ini. Semoga percakapan kita kali ini bisa membuat kita semua sedikit lebih peka terhadap perasaan orang-orang di sekitar kita, terutama perempuan hebat dalam hidup kita yang mungkin sedang memikul beban dalam diam. Jangan lupa tulis di komentar menurut kamu tanda mana yang paling sering gak disadari. Dan dukung terus jejak pemikiran dengan like dan subscribe kalau kamu merasa video ini bikin kamu lebih ngerti dia. Sampai jumpa di perenungan selanjutnya. Tetaplah merasa, tetaplah peduli.